Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan laporan kami berjudul Perancangan dan Pengujian Website Pemetaan Kerentanan Tanah Longsor sebagai Media Penyampaian Informasi. Anggota kelompok dari kelompok 20 adalah Fikri Nur Ibrahim dengan NIM 13011 74307 dan Gina Veronisa 13011 81066. Latar belakang, letak astronomis dan geografis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk letak geografis Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Yang pertama, benua Asia dan benua Australia, lalu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga dilalui oleh sebuah Alpide. Hal ini membuat Indonesia yang memiliki iklim tropis memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Yang kedua, jumlah bencana yang terjadi di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, tren kejadian bencana 3 tahun terakhir. Kita mengambil data di BNPB. Dari tiap tahunnya, tanah longsor ini cukup sering terjadi, yang membuat kita ingin membuat website pemetaan. Ketiga, media penyaluran informasi. Bagaimana caranya kita untuk memberikan informasi? Kita ingin membuat media yang mudah diakses, yaitu dengan membuat media website aplikasi online. Adapun topik utama dalam penelitian ini adalah perancangan dan pengujian web pemetaan kerentanan tanah longsor sebagai media penyampaian informasi di Provinsi Bengkulu. Pada implementasinya, web ini menggunakan bahasa pemrograman scripting seperti HTML, CSS, dan PHP. Serta untuk database-nya, kita menggunakan MySQL. Selain itu, web ini juga menggunakan Google Maps API yang digunakan untuk menampilkan peta kerentanan tanah longsor di Provinsi Bengkulu. Tujuan kami membuat aplikasi website ini adalah kita ingin dosen, mahasiswa, peneliti, ataupun masyarakat umum mengetahui daerah-daerah mana saja yang memiliki tanah yang rawan terhadap longsor. Metode penelitian dan perancangan sistem. Kita menggunakan metode kuesioner dengan skala rating. Kuesioner kita bagi kepada penilai atau peneliti yang isinya dari angka 1 sampai 5, dan hasilnya akan kita konversikan juga ke dalam skala rating. Yang kedua, perancangan sistemnya menggunakan metode waterfall. Kenapa kita menggunakan metode waterfall? Karena menurut kita metode ini cukup mudah untuk digunakan dan prosesnya terurut. Tanah longsor dan faktornya. Tanah longsor adalah suatu proses perpindahan material pembentuk lereng yang bergerak ke bawah. Proses ini terjadi akibat dari penambahan bobot pada tanah ketika air meresap ke dalam tanah. Jika air menembus hingga bagian tanah yang kedap air, maka akan membuat tanah menjadi licin dan terjadi pelapukan di atasnya, sehingga tanah tergelincir dan bergerak keluar dari lereng. Adapun faktor alam yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor, seperti erosi, curah hujan yang tinggi, dan gempa bumi. Selain itu, faktor manusia juga menjadi alasan terjadinya tanah longsor, seperti penebangan pohon secara liar dan membangun perumahan di atas tanah yang tidak kokoh. Konsep dasar web. Kita menggunakan HTML, CSS, dan PHP untuk kerangkanya. Dan untuk database kita menggunakan MySQL. Lalu untuk tampilan peta menggunakan Google Maps. Berikut adalah use case diagram yang menggambarkan kebutuhan fungsional dari aktor yang ada. Pada use case ini terdapat 2 aktor, yaitu admin dan user, di mana user sebagai pengunjung dapat melihat peta,
melihat informasi detail peta, dan mengunduh informasi tersebut. Pada sisi admin, setelah melakukan login, admin dapat melihat peta, melihat informasi detail peta, serta menambah dan mengubah data peta. Selanjutnya adalah struktur database yang dibangun. Terdapat dua entitas, yaitu admin dan wilayah, di mana relasi antar admin dan wilayah adalah kelola, sehingga admin dapat mengelola wilayah peta. Pada entitas admin terdapat ID admin sebagai primary key-nya, dan pada wilayah terdapat ID wilayah sebagai primary key-nya. Pada admin, selain mempunyai ID, entitas ini memiliki komponen atau atribut username dan password yang digunakan untuk login. Kemudian pada wilayah memiliki atribut status, keterangan, tanggal, dan posisi. Hasil pembahasan. Hasil pembahasan di sini merupakan implementasi dari perancangan web ini. Terdapat halaman utama, halaman login, dan halaman kelola. Halaman kelola hanya dapat diakses oleh admin setelah melakukan login. Pada halaman utama terdapat peta, kerentanan tanah longsor, dan informasi detail dari wilayah yang ditunjuk. Pada halaman login terdapat dua inputan, yaitu username dan password yang digunakan oleh admin untuk mengakses halaman kelola. Pada halaman kelola terdapat peta dan tabel informasi detail peta yang dapat diubah maupun ditambah. Selanjutnya adalah kuesioner hasil pengujian. Pengujian dilakukan oleh 30 orang dari berbagai kalangan. Kemudian dilakukan pengisian kuesioner dengan 6 kriteria yang mencakup tampilan, kemudahan, dan kelengkapan. Untuk 6 kriteria tersebut memiliki skor tertinggi yaitu 5 poin. Dan untuk menghitung skor kriteriumnya didapatkan dari hasil perkalian antara skor tertinggi, jumlah kriteria, dan jumlah responden, yang mana hasilnya didapat adalah 900. Dan berdasarkan rekapitulasi, jumlah skor yang didapat adalah 765. Analisis hasil pembahasan. Berdasarkan rekapitulasi 30 responden, didapatkan hasil bahwa penyampaian informasi kerentanan daerah longsor melalui situs web dengan kriteria tampilan, kemudahan, dan kelengkapan memiliki nilai yang relatif tinggi, yaitu 765 dari 900, atau 85% dari kriterium yang ditetapkan. Kelebihan dari website pemetaan kerentanan tanah longsor kami adalah website atau aplikasi ini mudah atau memberikan informasi kepada dosen, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum daerah mana saja yang memiliki daerah yang rawan terhadap longsor. Untuk kekurangannya, di awal kita akan kesulitan karena kita membutuhkan banyak data. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa perancangan dan implementasi website pemetaan kerentanan tanah longsor merupakan sarana atau media yang tepat dalam penyampaian informasi kepada masyarakat umum. Website pemetaan kerentanan tanah longsor ini juga dapat digunakan oleh masyarakat ataupun pemerintah dalam mengambil keputusan. Adapun saran yang kami terima untuk kedepannya, kita akan atau diminta untuk bekerja sama dengan BMKG agar mendapatkan data-data yang lebih banyak untuk daerah-daerah yang memiliki kerawanan terhadap tanah longsor. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Fikri Nur Ibrahim dan juga Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.